Kitchen. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di video ini Yuni mau kasih tutorial membuat risol. Ini kalian bisa lihat di video, hasilnya cantik banget dan rasanya juga enak. Langsung aja, siapin 500 tepung terigu, saya pakai merek segitiga biru, lalu masukkan 4 sendok makan atau 60 gram tepung tapioka atau boleh juga pakai maizena ya. Di sini aku pakai maizena. Lalu 1 butir putih telur. Kuningnya jangan dibuang ya, disimpan nanti dipakai untuk bahan yang lain. Lalu masih 1 sendok makan garam, lalu 1 sendok teh merica bubuk. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Sambil dimasukkan sedikit demi sedikit air 1100 sampai 1200 ml. Dikira-kirain aja ya kekentalannya. Ini airnya saya pakai suhu ruang aja. Kita aduk terus sampai tercampur rata ya, sampai tidak ada gumpalan lagi yang ada di adonan. Sampai kira-kira seperti ini ya. Agar untuk memastikan supaya tidak ada yang bergerindil, kita saring ya. Jadi seperti ini setelah disaring. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa masukin minyak goreng 2 sendok makan. Kalian masukinnya sebelum disaring, harusnya kayak gitu ya. Lalu ditutup dengan kain serbet, didiamkan sama kurang lebih 1 jam. Jadi ini dia, setelah 1 jam kita aduk-aduk. Siapkan teflon atau panci. Saya pakai diameter 18, lalu dioles dengan sedikit minyak goreng menggunakan api kecil ya. Lalu masukin adonannya yang udah kita buat tadi, dimasak sampai permukaan kulit risolnya itu mengering. Jika sudah lumayan mengering, sudah bisa kita angkat ya. Seperti ini. Jika kita balikkan bisa langsung bisa keluar, nggak lengket di permukaan pancinya. Lakukan sampai semua adonan habis ya teman-teman. Ini udah jadi ya teman-teman, hasil kulitnya itu lentur banget. Tuh lentur banget. Ini tidak mudah sobek. Hasil satu resep ini bisa menghasilkan 30 sampai 35 piece. Lanjut kita buat bahan isiannya, yaitu kentang dan wortel 500 gram. Caranya, ini wortelnya udah dikupas sama kulitnya, lalu dipotong miring seperti di video. Setelah dipotong miring, lalu dipotong kembali lurus-lurus seperti itu.
Pokoknya intinya kita potong-potong bentuk dadu ya. Caranya bisa kalian lihat di video kayak gini. Jadi seperti ini ya, kurang lebih besar kecilnya. Sama juga untuk kentangnya. Ini karena kebesaran, bagi dua lagi dulu, lalu dipotong-potong memanjang seperti ini. Kalian bisa lihat ya di video. Lalu potong dadu. Jadi seperti ini ya, kurang lebih besar kecilnya kayak gini. Lakukan sampai semua adonan habis. Oke, jadi ini udah semuanya, udah dipotong dadu ya, dan udah dicuci bersih dengan air bersih ya. Lalu di sini ada 4 batang daun bawang, 4 batang daun seledri, dan 4 siung bawang putih dan bawang merah. Ini udah diiris-iris kecil-kecil. Lalu 60 gram atau 4 sendok makan tepung maizena, dimasukkan 50 ml air suhu ruang. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Jika sudah merata, disisihkan dulu ya. Lalu ada 60 gram atau 4 sendok makan tepung terigu ditambah 150 ml air suhu ruang. Masukinnya sedikit demi sedikit dulu aja supaya tidak ada adonan yang bergerindil kayak gitu ya teman-teman. Jika udah merata, disisihkan dulu di panci. Ini masukin minyak goreng secukupnya. Setelah panas, lalu masukkan bawang yang sudah diiris kecil-kecil. Lalu masukkan kentang, wortel. Kita aduk-aduk lagi. Ini saya sambil sedikit-sedikit masukin airnya. Diaduk hingga merata. Lalu jika udah lumayan merata, ini mau dilembutin dulu kentang dan wortelnya, jadi ditutup sampai kentang dan wortelnya lumayan lembut. Jadi ini udah lumayan lembut ya, udah setengah lembut. Lalu masukin 1 sendok teh merica bubuk, 1,5 sendok teh garam, dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Ini dicek lagi dulu ya rasanya. Lalu diaduk-aduk kembali sampai merata. Lalu tambahkan kurang lebih 5 sendok makan SKM putih atau 2 saset SKM. Lalu kita aduk-aduk hingga kentang dan wortelnya lembut ya. Lalu setelah kentang dan wortelnya lembut seperti ini, dan dia juga udah mengental ya, sudah bisa kita angkat. Kita matikan kompornya. Jadi ini dia isiannya udah jadi. Kalau kalian makan kayak gitu aja juga enak ya teman-teman. Lalu sekarang kita mau buat bahan pencelupnya, yaitu 3 sendok sayur kulit risol ditambah 1 butir kuning telur. Ini yang tadi putih telurnya dipakai untuk kulit risolnya. Lalu ini kita kocok, aduk sampai rata.
Jadi seperti itu ya. Lalu disisihkan dulu. Lalu sekarang mau buat bahan lemnya atau bahan perkatnya. Kita ambil sedikit adonan bahan pencelup. Lalu ditambahkan setengah sendok makan tepung tapioka atau tepung maizena. Lalu kita aduk-aduk juga sampai merata. Seperti ini ya. Tujuannya ditambahin itu tepung supaya dia jadi mengental. Lalu siapkan bahan taburannya, tepung roti yang udah di blender ya. Jadi langkah-langkahnya, ambil satu lembar kulit risol, lalu ambil isiannya kurang lebih 1 sendok makan, lalu digulung dan di akhirnya kita lem dengan bahan perekat. Jadi seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonan habis. Ini udah ya. Lalu mau kita celup ke bahan pencelup dan ditaruh ke bahan tepung rotinya. Ditutup seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonan habis ya. So, ini risolnya udah jadi, udah saya diamin di kulkas atas selama 1 jam. Siap kita goreng. Pertama, kita masukkan minyaknya, lalu panaskan minyak hingga bergelembung seperti ini. Lalu siap digoreng. Risolnya jika mau dijadikan frozen food juga bisa ya teman-teman. Tinggal kalian simpan aja di wadah tertutup di kulkas atas. Ini bisa tahan kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan ya. Cocok banget buat kalian yang mau jualan. Goreng semuanya karena buat makan keluarga. Kita goreng sampai golden brown ya. Jika udah golden brown, kita angkat, tiriskan. Jadi ini semuanya udah digoreng, udah matang semua. Hasilnya bagus banget. Tuh kan bisa lihat. Rasanya juga enak banget teman-teman. Dan ditambahin cabai rawit. Rasanya enak banget, pedas, gurih, rasanya benar-benar mantep. Kalian wajib cobain ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.